Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang kembali di pelajaran IPA terpadu untuk kelas 7 siswa-siswi SMP ITB Bina Insani Metro. Hari ini kita akan masuk ke KD baru, yaitu bab manusia dan lingkungan hidup. Jadi di sini kita akan banyak membahas tentang bagaimana sih interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Apa aja sih komponen-komponen yang ada dalam lingkungan tersebut gitu. Mungkin dulu di kelas 6 sudah pernah sempat membahas, hanya mungkin memang di bab ini dan di KD kelas 7 ini akan lebih dibahas secara lebih detail gitu ya. Untuk bab manusia dan lingkungan hidup, pada dasarnya kita akan mempelajari 3 submateri, yaitu tentang manusia dan lingkungan hidupnya. Jadi apa-apa saja yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Kemudian kita juga akan belajar tentang ekosistem, apa itu ekosistem dan apa saja contoh ekosistem. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang proses ekologi. Apa saja proses ekologi yang terjadi gitu ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang hakikat lingkungan hidup. Pada hakikatnya dalam lingkungan kita itu terbagi menjadi 2 komponen yang besar, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, suatu daerah, apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Gitu ya. Jadi di dalam lingkungan tersebut ada makhluk hidup, ada ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama juga dengan benda tak hidup gitu. Nah, dalam lingkungan hidup itu ada komponen biotik yaitu benda hidup dan komponen abiotik yaitu benda tak hidup, yang keduanya ini akan menunjang keberlangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan tersebut gitu ya. Oke, faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup. Yang pertama adalah jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. Maksudnya misalnya dalam satu lingkungan sekolah gitu ya. Dalam satu lingkungan sekolah ini ada berapa unsur sih gitu di dalamnya? Ada gedung, ada unsur gedung, ada berapa jumlah gedung di situ, kemudian ada berapa jumlah manusia yang beraktivitas di tempat situ, ada berapa jumlah pohonnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara unsur-unsur di dalamnya. Contohnya di lingkungan sekolah itu ada guru, ada siswa, kemudian ada pohon. Pohon menghasilkan oksigen, oksigen dihirup oleh manusia, manusia mengeluarkan karbon dioksida dipergunakan oleh pohon untuk berfotosintesis. Nah, itu adalah jenis interaksi yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup. Bagaimana perilakunya? Dan yang keempat adalah faktor non material seperti cahaya, suhu, iklim. Contohnya kalau di lingkungan sekolah, bagaimana cahayanya gitu ya, bagaimana intensitasnya, bagaimana suhunya, suhunya standar atau sangat panas. Mungkin kalau lingkungan di perkotaan seperti ini dengan lingkungan di pedesaan mungkin berbeda gitu ya suhunya. Kemudian dengan lingkungan di gurun pasir mungkin juga berbeda dengan di kutub. Di lingkungan pegunungan mungkin juga berbeda karena di sana suhunya mesti lebih rendah gitu ya. Bagaimana dengan iklim? Pasti di Indonesia dengan di Amerika iklimnya pun berbeda gitu. Kalau di Amerika kita kenal dengan subtropis di mana di situ ada 4 musim. Di Indonesia kita kenal dengan tropis di mana di situ hanya ada 2 musim gitu. Nah, manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Mutu lingkungan berkaitan dengan mutu hidup. Ini apa maksudnya? Jadi, misalnya manusia yang tinggal di pegunungan, maka tingkah laku manusia yang tinggal di pegunungan itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Tidak mungkin atau akan berbeda. Pasti akan berbeda tingkah laku atau perilaku atau kebiasaan yang dilakukan manusia antara yang tinggal di pegunungan sama yang tinggal di daerah dataran rendah atau perkotaan.
Di pegunungan manusia akan lebih sering memakai, seperti musim hujan seperti ini, mau siang, mau malam, mau pagi gitu, akan lebih sering memakai jaket karena di sana berkali-kali lipat lebih dingin. Nah, kalau di lingkungan perkotaan seperti ini, siang hari kita kalau pakai jaket bisa kita rasakan sendiri gerahnya seperti apa ya, karena dingin itu hanya di malam hari gitu. Itu yang artinya lingkungan mempengaruhi manusia. Nah, bagaimana dengan manusia yang mempengaruhi lingkungan? Oke, ketika manusia menempati suatu lingkungan, dia juga bisa mempengaruhi lingkungan tersebut akan menjadi apa. Jika manusianya bisa memperlakukan lingkungan tersebut dengan baik, maka lingkungan akan terawat. Tapi kalau jika tidak, maka lingkungan pun akan cepat rusak. Seperti itu. Bagaimana mutu lingkungan yang ditempati oleh manusia itu akan berkaitan dengan bagaimana mutu hidup yang dilakukan, bagaimana pola hidup yang dilakukan manusia. Kalau manusia itu hobi buang sampah sembarangan, hobi bakar-bakar menimbulkan polusi udara, membuang zat-zat kimia di perairan dan segala macam, maka mutu lingkungan pun akan buruk. Tetapi jika manusia yang menempati lingkungan tersebut menjaga kelestarian lingkungan dengan baik, menjaga kebersihan dengan baik, maka mutu lingkungan pun akan semakin baik. Semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Jelas, jika manusia itu semakin memiliki keinginan untuk dalam kehidupannya, ingin misalnya gini, seperti kita lihat sekarang di Kalimantan. Di Kalimantan itu kan dulu awal-awal gitu ya, dulu awal-awal itu kan mereka itu kan hutan semua, hutan hujan tropis, sehingga dikenal dengan Kalimantan itu tuh pulaunya hutan gitu, karena di sana itu kan banyak sekali hutan hujan tropis dan paru-paru dunia kan, karena hutan itu menghasilkan oksigen terbesar gitu. Tetapi kemudian karena manusia yang menempati di dalamnya itu kemudian ingin meningkatkan taraf hidupnya, ingin membuat mutu hidupnya meningkat dengan cara ingin membuka usaha, sehingga mereka harus menebangi hutan, kemudian membuat pabrik-pabrik di sana gitu, sehingga karena keinginannya itu tinggi, sehingga lingkungan pun menjadi bahan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, sehingga ada lahan-lahan hutan yang memang dikorbankan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut, untuk membuka usaha, membuka industri dan yang lain sebagainya. Secara perekonomian itu meningkat, hanya memang secara dampak ke alamnya, kemudian Kalimantan yang tidak pernah kita jumpai dulunya di sana banjir, kita ingat di Januari kemarin banjir bandang gitu ya. Padahal kalau misalnya dilihat, Kalimantan itu sangat banyak hutannya dan harusnya tidak ada banjir gitu. Tetapi karena banyak hutan-hutan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk membangun proyek-proyek atau industri-industri, untuk menarik atau menciptakan lapangan kerja, sehingga alam pun ada yang dikorbankan. Sehingga bagaimana sih Ustazah agar bisa tetap menghasilkan lapangan kerja tanpa harus merusak alam? Nah, salah satu caranya adalah memanfaatkan lahan itu tetap harus memperhatikan dampak ke lingkungannya gitu. Jadi tidak bisa lahan itu langsung ditebang semuanya gitu, juga tidak bisa gitu. Tetap harus dipilah gitu ya. Tetap harus dipilah, tetap harus ada yang dipertahankan. Nah, itu nanti untuk kalian-kalian para generasi muda, untuk selanjutnya di kehidupan masa depan nanti, untuk lebih bisa memilah lagi ketika kita akan memanfaatkan alam sekitar, tetap dengan memperhatikan dampaknya bagi lingkungan sekitar gitu ya. Contoh, penggunaan tisu sebagai pengganti lap atau sapu tangan. Nah, semakin kita menggunakan tisu ini kan terbuat dari kertas. Kertas itu terbuat dari pohon itu pasti ngambilnya dari hutan. Semakin banyak kita menggunakan tisu, maka semakin banyak kita menghabiskan kertas. Semakin banyak kita menghabiskan kertas, maka semakin banyak kita
menghabiskan atau mempergunakan pohon. Semakin banyak permintaan pohon untuk diproduksi menjadi kertas, maka semakin banyak juga hutan yang nantinya akan ditebangi pohonnya. Maka benar, tisu itu juga merupakan suatu produk yang masa kini yang modern, hanya memang penggunaannya kita tidak boleh berlebihan. Alam memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan oleh manusia, tetapi tetap pemanfaatannya itu harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan itu sendiri. Ketika memang di alam itu kemudian terjadi bencana, kemudian terjadi kerusakan gitu ya, itu sebenarnya adalah tanda dari Allah untuk kita manusia bahwa mungkin penggunaan kita sudah berlebihan, sehingga harus dikurangi atau harus lebih dipilah-pilah lagi. Jadi boleh memanfaatkan alam, tetapi tetap harus memperhatikan dampaknya bagi kelestarian lingkungan sekitar gitu ya. Tetap harus dengan perhitungan yang matang gitu. Nah, kita berbicara tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita lihat di gambar ini. Di gambar ini ada ekosistem di mana nih? Suatu ekosistem di mana di dalam gambar ini itu ada yang ini apa ini? Kijang ya. Kijang, ada capung, ada air, ada bakteri pengurai, ada tumbuhan, ada ini serangga, ada pohon, ada bunga, ada cahaya matahari, ada udara, ada burung gagak. Nah, di dalam satu ekosistem ini pasti terdapat beberapa unsur ya, seperti yang kita lihat tadi ada beberapa unsur makhluk hidup, baik makhluk hidup, benda hidup maupun tak hidup ya. Yang di situ harus ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi antara ikan, antara kijang dengan air, dengan lingkungan sekitarnya ini harus ada hubungan timbal balik. Itu baru dinamakan ekosistem. Nah, dan setiap komponennya atau unsur-unsurnya itu harus punya fungsi dan perannya sendiri-sendiri. Dan mereka harus berfungsi dalam menjaga keteraturan dalam ekosistem. Ingat seperti yang Ustazah Widya sampaikan tadi, harus tetap menjaga agar seimbang. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi kerusakan, itu artinya ekosistemnya sudah tidak seimbang dan perlu diperbaiki. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Nah, baik anak-anak, kita nanti akan lebih banyak membahas ekosistem dengan latihan soal dan tanya jawab. Kita akan kembali ke kolom komentar kalau misalnya memang nanti ada yang mau ditanyakan. Untuk selanjutnya kita nanti mau tugas proyek tentang ekosistem di lingkungan sekitar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.